Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan identitas kebangsaan. Bagaimana bahasa Indonesia berdampak positif terhadap mahasiswa. Pertama, pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Bahasa Indonesia bukan sebagai alat saja untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan simbol pemersatu bangsa. Kenapa disebut pemersatu bangsa? Karena di Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya. Nah, untuk menghubungkan suku-suku dan budaya tersebut harus dibutuhkan satu bahasa sebagai penghubungnya. Yaitu disitulah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan istilahnya. Itu menghubungkan berbagai macam ragam dan budaya. Sebagai contoh, ketika seseorang mendengarkan lagu kebangsaan atau membaca berita nasional dalam bahasa Indonesia, mereka tidak hanya mendengarkan atau membaca, tetapi juga merasakan koneksi emosional dengan sesama warga negara. Meskipun mereka mungkin berasal dari daerah yang berbeda, atau berdasarkan wilayah yang berbeda, tetapi berdasarkan imajinasi bersama dan rasa keterhubungan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol yang menghubungkan kita semua, meskipun kita tidak kenal satu sama lain. Kedua, faktor penurunan nasionalisme di kalangan generasi muda, terutama di kalangan mahasiswa. Di dalam dunia digital sekarang, mayoritas mahasiswa itu lebih sering menggunakan bahasa asing untuk berbicara. Contohnya bahasa Jaksel atau dikenal Jaksel. Jadi bahasa Jaksel itu bahasa antara campuran bahasa Indonesia yang digabungkan dikit-dikit dengan bahasa Inggris. Itu kan berarti sudah menghilangkan makna bahasa Indonesia itu sendiri. Kenapa mereka bisa menggunakan bahasa asing itu? Karena mereka sering terpapar dengan budaya asing. Contohnya mereka menonton kartun, atau menonton drama Korea, dan lain-lain. Dengan faktor seperti yang saya sebutkan, secara tidak langsung para generasi muda lebih mengutamakan bahasa asing itu sendiri daripada bahasa Indonesia yang sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, mahasiswa sering mengerjakan tugas menggunakan bahasa asing, membuat laporan, berdiskusi atau di forum internasional, dan lain-lain. 3. Sikap positif mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga bahasa Indonesia melalui sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Mahasiswa dapat menunjukkan komitmen terhadap bahasa Indonesia dengan menulis karya ilmiah tersebut. Kedua, penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Di era digital ini, misalnya kita menggunakan sosial media, mahasiswa dapat memposting sebuah unggahan status mereka atau mengekspresikan suasana hati mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, diskusi atau seminar kebahasaan di lingkungan kampus. Diskusi ini juga bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengkritisi penggunaan bahasa asing yang semakin mendominasi di berbagai sektor kehidupan, serta untuk mencari solusi bagaimana cara mempertahankan agar bahasa Indonesia itu tetap relevan. Jadi kalau penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah, misalnya
mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi informasi. Mahasiswa teknik informatika dapat menulis artikel penelitian tentang pengembangan perangkat lunak atau software engineer menggunakan bahasa Indonesia. Dengan menyertakan penjelasan teknis yang bisa dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak kalah dengan bahasa asing dalam menyampaikan ide yang secara kompleks tersebut. Contoh yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Seorang mahasiswa dapat membuat blog, misalnya membuat blog berbahasa Indonesia yang membahas tentang perkembangan teknologi yang sedang berkembang, dengan tujuan untuk mengedukasi pembaca secara internasional tentang perspektif Indonesia sekaligus memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia luar. Yang ketiga, contohnya sebuah seminar yang mengangkat topik peran bahasa Indonesia dalam membangun nasionalisme di era globalisasi yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik dan akademik. Peran mahasiswa peran mahasiswa dalam nasionalisme. Mahasiswa dapat memiliki tanggung jawab dalam menjaga identitas persatuan bangsa, terutama di era sekarang yang didominasi oleh bahasa Inggris yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Peran mahasiswa dalam nasionalisme dengan cara memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan bahasa Indonesia ke kancah internasional melalui media sosial, blog, atau platform lainnya. Dengan cara seperti ini, bahasa Indonesia akan dikenal di kalangan dunia, serta mengikuti perkembangan zaman yang mengedepankan teknologi dan konektivitas global tanpa merupakan jati diri bahasa Indonesia tersebut. Jadi peran mahasiswa di sini itu untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah dunia. Jadi kita boleh saja menggunakan bahasa asing, tapi jangan melupakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa utama kita. Yang kelima, teori nasionalisme Benedict Anderson. Benedict Anderson di dalam bukunya yaitu Imagined Communities mengemukakan bahwa nasionalisme untuk membangun identitas kebangsaan melalui teori Benedict Anderson dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur yang penting dalam memperkuat solidaritas emosional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang memiliki fungsi lebih dari sekedar alat komunikasi menjadi identitas yang menciptakan emosional di kalangan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat meningkatkan nasionalisme terhadap bahasa Indonesia dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi, kesimpulannya, dari teori Benedict Anderson ini mengajarkan kita untuk mendalami peran bahasa Indonesia sebagai alat persatuan dalam berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, mahasiswa yang memiliki peran sangat penting untuk menjaga atau memperkuat nasionalisme dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan rasa kebanggaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri melalui beberapa kegiatan positif seperti penulisan karya ilmiah, diskusi kebahasaan, dan lain-lain. Dapat melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Jadi kesimpulannya itu di era digital ini, bahasa Indonesia itu seperti memiliki saingan dengan bahasa asing. Karena di zaman sekarang, bahasa asing lebih mendominasi daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi kita dapat bisa menangani dengan cara
memainkan peran sentral dalam mempertahankan bahasa Indonesia melalui aktivitas-aktivitas di dunia akademik maupun digital. Contohnya melalui partisipasi dalam seminar atau diskusi kebahasaan. Dengan cara ini, mahasiswa turut menjaga dan memperkuat eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi yang sering kali menantang nilai-nilai dan simbol-simbol kebangsaan. Pada akhirnya, kontribusi mahasiswa dalam mempromosikan dan menggunakan bahasa Indonesia akan memperkuat ikatan sosial dan kebanggaan nasional di kalangan generasi muda. Sebagai penjaga masa depan bangsa, mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahasa Indonesia tetap dihargai, dipertahankan, dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Melalui upaya kolektif ini, semangat nasionalisme dan identitas kebangsaan dapat terus berkembang dan terpelihara untuk generasi mendatang. Jadi, itulah bagaimana nilai positif bahasa Indonesia terhadap mahasiswa. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.